Halo sobat peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast peziarah dan untuk kali ini kita ingin menziarahi sesosok orang yang penting sekali dan memiliki pengaruh dalam berkembangnya begitu banyak bangunan gereja di Indonesia. Siapakah ia? Kita akan ziarahi bersama dalam episode kali ini, tapi seperti biasa sebelumnya kita akan mulai dulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, sobat peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Bagikan konten ini untuk memberkati sobat peziarah yang lainnya juga. Dan kali ini kita akan mengenal peziarahan sosok yang berjasa untuk membangun begitu banyak gedung gereja di Indonesia dan bagaimana ziarah hingga kemudian bisa terlibat dalam membangun begitu banyak gedung gereja di Indonesia. Kita akan ngobrol bersama dengan Albert Gregory Tan. Halo Albert, apa kabar? Halo, kabar baik, kabar sehat, puji Tuhan. Iya, Albert, ini kita pengen tahu nih bagaimana ziarahnya Albert nih selama ini, dari mulai awal bisa berdirinya Vinea Dei, terus kemudian sekarang disebut dengan Jala Kasih. Mungkin boleh cerita dulu kira-kira apa sih Jala Kasih dan visi yang dimiliki itu gimana sih? Oke, jadi, sebenarnya sebelum berkembangnya Vinia Day dan Jala Kasih, sebenarnya saya dulu, pada tahun 2011 sudah coba mulai seorang diri ya waktu itu. Jadi selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun saya coba bergerilya sendiri, tapi memang Vinia Day dan Jala Kasih ini lahir memang dari sebuah, apa ya, bisa dibilang pengalaman spiritual lah ya, bisa dibilang, bahwa ada pengalaman rohani tertentu bahwa saya merasa, sungguh-sungguh dipanggil untuk melakukan, apa yang Tuhan kehendaki memang dan saya pada saat itu masih mahasiswa ya. Iya, jadi, ada ada sebuah pengalaman di mana saya benar-benar merasa yakin Tuhan berbicara dan meminta saya untuk, melakukan sesuatu untuk Gereja Katolik yang ada di pedalaman dan saya pada saat itu menjawab, "Ya Tuhan, saya memang, ya karena saya mahasiswa, saya nggak punya apa-apa, lalu saya cuma tanya sama Tuhan, saya bisa melakukan apa?" Gitu. Cuman ya ada sebuah keyakinan dalam hati bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan gitu ya. Nah, cuma saya nggak menyangka bahwa akhirnya apa yang saya coba mulai dari kecil, dari nol lah ya bisa dibilang bahwa saya awalnya cuma iseng gitu ya, cuma saya nggak nyangka bahwa ternyata jalannya akan sangat luas dan menjadi lebar dan menjadi besar gitu. Kalau ternyata akhirnya saya harus bersentuhan dengan, eee, media sosial, dunia digital untuk, apa ya, melakukan sesuatu yang nyata untuk gereja, ternyata saya nggak menyangka bahwa akan menggunakan, teknologi begitu. Karena kan dulu saya juga bukan orang yang, apa ya, sangat sangat fasih menggunakan teknologi. Jadi bisa dibilang ya biasa aja lah gitu. Jadi setelah 6 tahun saya berjalan sendiri, akhirnya tahun 2017, jadi memang Jala Kasih, nama gerakan sosial yang kami pilih dan bernaung di bawah nama Yayasan Vinia Day. Jadi tahun 2017 saya dan teman-teman, akhirnya membentuk satu badan hukum berbentuk yayasan yang memang, eee, kesepakatan kita bersama yaitu para perintis yang memang ada di foto ini gini ya, setelah kami melakukan rekoleksi singkat saat itu di Lampung, jadi kami waktu itu hanya berjumlah 9 orang waktu itu. Ya tahun 2017, tahun depan, kita akan coba, bangun satu foundation atau yayasan, sedangkan kami rekoleksi tahun itu tahun 2016 akhir. Ya, jadi awalnya semuanya modal nekat sih bisa dibilang ya, karena mengapa dibilang nekat,
tapi saya juga percaya bahwa ini juga bukan kebetulan, karena memang kami semua adalah orang-orang muda yang punya background masing-masing, punya pekerjaan masing-masing, punya mata pencaharian sendiri, dan kami masuk ke Jala Kasih dan mau melayani di Jala Kasih juga karena bukan karena sempet atau enggak sibuk, semua punya kesibukan, tapi entah mengapa kami punya hati yang sama gitu untuk mau, eee, memberi dan melakukan yang baik untuk orang lain gitu. Jadi akhirnya 2017 kami buat yayasan dan puji Tuhan baru 3 tahun usianya sampai hari ini, eee, semakin berkembang ya, saya melihat bahwa semakin banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang muda dari awalnya hanya 9 orang, sekarang sudah 38 orang. Dan Wow. mereka ada di mana-mana, dari Sumatera sampai dari Sumatera sampai Nusa Tenggara Timur semuanya ada dan mereka membantu Jala Kasih untuk lebih dekat membantu umat yang memang membutuhkan di daerah sekitar sana. Visinya memang, visinya memang tadinya awalnya hanya ingin, ya udah deh kita sebagai orang muda, kita coba bantu membangun gereja dari segi fisik. Dulu awalnya visinya hanya itu, jadi sangat sempit sekali, kami kira, ya udah Tuhan memang sudah panggil secara khusus hanya untuk melakukan bidang yang ini. Cuma ternyata semakin lama begitu banyak orang yang punya kehendak baik, ayo dong Albert dan teman-teman, orang-orang muda yang memang sudah punya hati dan punya dedikasi untuk melayani, coba kembangkan lagi, bidang pelayanannya kepada yang lain gitu. Jadi akhirnya kita coba masuk ke pendidikan, membantu adik-adik di sekolah yang ada di pedalaman untuk bisa sekolah, anak-anak Katolik yang ada di sana. Lalu kita mendampingi mereka juga secara kehidupan sehari-hari lewat pendampingan yang diberikan pastor dan suster, karena mereka wajib tinggal bersama mereka begitu ya. Jadi, secara iman mereka juga terdampingi, dari segi biaya sekolah, biaya hidup juga kami, biayai seluruhnya gitu. Jadi mereka benar-benar hanya berpikir bagaimana saya bisa sekolah dan saya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik. Memang ternyata visi Jala Kasih ini menjadi luas begitu ya, dan memang ke depannya akhirnya kami punya visi yang sangat besar, yaitu bagaimana, semua orang Katolik yang ada di Indonesia maupun dimanapun yang punya kehendak yang baik, yang sama, punya niat dan tujuan mulia yang sama, dan punya perhatian yang sama untuk umat Katolik yang ada di pedalaman supaya mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dalam banyak hal, bukan hanya dari segi bangunan fisik, tapi dari apapun, pendidikan, ekonomi, kesempatan untuk berkembang secara ekonomi, secara ilmu pengetahuan, bisa berbagi lewat platform Jala Kasih. Nah, memang saat ini kita masih, bergerak di 2 bidang, di pembangunan gereja dan di pendidikan. Tahun ini kita rencananya akan, membuka sayap lagi untuk membantu pembangunan dalam bidang yang lain. Contohnya bisa saja sekolah Katolik, atau panti asuhan Katolik, atau rumah sakit rumah sakit, dan segala macam fasilitas umum yang memang dikelola oleh gereja Katolik. Jadi, semakin lama memang semakin, banyak tugas yang memang harus dikerjakan. Kurang lebih sejarah visinya Jala Kasih seperti itu. Oke, nah ini menarik sekali sebetulnya di gambar ini ada patungnya Santo Fransiskus Assisi ya. Ini jadi kayak Albert dan teman-teman ini seperti ketika Fransiskus Assisi mendengar bisikan Tuhan, "Perbaikilah gerejaku," gitu ya. Ya, Sehingga dari 9 orang menjadi 38 orang yang ada ya. di berbagai penjuru di Indonesia. Nah, kenapa kemudian dulu memikirkan namanya Vinia Dei, terus kemudian menjadi ada gerakannya Jala Kasih. Ada apa dari nama itu, Albert? Viniade itu artinya kebun anggur Tuhan. Mengapa kami pilih kebun anggur Tuhan? Karena memang, eee, kami melihat, eee, kebun anggur Tuhan ini kan begitu luas ya, dan memang pekerjaannya sedikit. Dan selama ini orang orang Katolik
terutama selalu berpikir kalau kita mau melayani atau kita mau memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan berarti harus berjubah, harus masuk biara, harus menjadi pastor, suster, bruder, dan segala macamnya begitu ya. Nah, cuma kami orang-orang muda yang ada di sini tidak memilih jalan itu, dalam arti kita sebagai orang muda yang adalah generasi sekarang, bukan generasi masa depan saja gitu ya, karena kita sebenarnya adalah orang-orang yang ingin menggerakkan gereja di masa sekarang ini dengan berbagai kemampuan dan potensi yang kami miliki, dan kami mau ambil keputusan ya kami mau bekerja di kebun anggur Tuhan, tapi dengan bakat, potensi, kemampuan yang kami punya gitu. Nah, itu mengapa akhirnya kami sepakat waktu itu kami ambil nama Vineyard sebagai kebun anggur Tuhan, karena memang anak-anak muda yang ada di Vineyard memang anak-anak yang memang secara spiritual merasa merasa terpanggil untuk melakukan hal yang sama seperti yang teman-teman sudah lakukan. Lalu pada akhirnya kami merasa bahwa kami perlu punya sebuah nama untuk gerakan sosial kami. Akhirnya kami setelah berdoa dan retret waktu itu bersama Romo Joni juga, akhirnya eh, diberikan beberapa pilihan nama waktu itu, dan akhirnya kami pilih nama Jala Kasih. Mengapa mengapa Jala Kasih? Karena memang kami sebagai orang-orang muda ini memang tugasnya adalah sebagai apa ya, perantara begitu ya bisa dibilang. Karena sebenarnya kami tugasnya hanya untuk menjala setiap kasih yang ada di dalam hati setiap orang, di dalam hati setiap umat yang memang punya kasih dan mau memberi. Kami mau jala itu dan kami mau berikan lagi kepada orang, kepada sesama kita gitu. Jadi makanya mengapa kita ambil nama Jala Kasih. Juga berangkat dari pengalaman iman Santo Petrus ya, karena dia juga seorang nelayan yang akhirnya ya dia mau menjawab panggilan Yesus itu dengan ya gitu. Nah, kami kami ini juga yang ada di Jala Kasih juga semuanya dipanggil. Cuma kadang dalam perjalanan waktu juga sering menjadi bimbang, menjadi ragu juga, benar nggak ya Tuhan panggil saya untuk bekerja di sini? Benar nggak ya Tuhan mau saya untuk melayani di Jala Kasih? Nah, itu kan sebenarnya adalah perjalanan spiritual orang muda ya, yang memang up and down gitu. Nah, cuma kita memang selalu apa ya, selalu mengingatkan gitu ya, apa namanya ya, semuanya harus dilalui dan terus discernment gitu ya, bisa dibilang ya, karena kalau orang muda mau melayani itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Karena orang muda itu kan sangat banyak cita-cita, keinginan, kebutuhan yang memang mungkin saat ini belum bisa mereka penuhi, cuma mereka sudah harus beri waktu dan diri mereka untuk orang lain. Nah, itu kan tentu akan menjadi pergumulan juga untuk setiap orang muda. Nah, akhirnya kami selalu mengingatkan nama Jala Kasih, bahwa kita memang tugasnya di sini hanya untuk menjala setiap kasih yang memang ada dalam diri setiap orang dan kita mau bagikan kepada orang lain. Seperti itu kurang lebih. Oke, menjadi penjala manusia, menjadi penjala kasih yang bekerja di kebun anggur Tuhan. Ini Iya, keren banget sih. Kalau kita bicara jumlah gereja yang sudah pernah dibantu, kira-kira angka berapa ya kalau boleh tahu? saat ini kita sedang membangun yang ke-139 saat ini. 139 ya? Wow. Nah, kira-kira gimana sih proses kerja ketika membantu pembangunan gereja itu? Cara kerja atau sistem kerja itu memang berkembang dari waktu ke waktu ya. Memang dari awalnya dulu saya sendiri punya cara kerja yang bisa dibilang sangat tidak profesional gitu ya, bisa dibilang ya. Kan saya juga nggak punya pengalaman dalam dalam banyak organisasi, ya bisa dibilang sangat pas-pasan lah. Jadi cara kerja yang awalnya benar-benar dari manual, lalu ya hanya karena saya kenal, lalu saya bantu gitu ya. Lalu akhirnya berkembang sampai sekarang menjadi sangat, apa ya, rapi sekali lah bisa dibilang. Jadi semuanya benar-benar terverifikasi, lalu punya syarat dan ketentuan, jadi tidak serta-merta semua orang yang butuh pasti akan dibantu, karena semua harus diverifikasi apakah memang benar butuh atau enggak. Lalu kita harus survei ke lapangan,
memastikan apakah memang yang diajukan itu sesuai dengan kenyataan atau enggak. Kadang kan bisa juga gitu ya, apa yang tertulis di atas kertas belum tentu sama dengan apa yang dilihat. Misalnya seperti itu. Lalu setelah survei nanti baru diputusin apakah layak dibantu atau enggak. Setelah itu baru masuk ke fundraising. Setelah setelah fundraising, biasanya setelah atau sebelum juga ya, kita biasanya akan tanda tangan perjanjian dengan pihak yang menerima bantuan bahwa mereka akan melakukan semua hak dan kewajiban. Karena Mmm, bagaimanapun kan, dana yang dikelola oleh Jalakasi ini kan dananya adalah publik, sumbernya dari sama umat Katolik yang memang jumlahnya sangat banyak. Jadi memang semua ada pertanggungjawaban sosialnya. Nah, itu juga yang, kami di sini orang-orang muda yang tidak banyak pengalaman akhirnya jadi banyak tahu, oh ternyata untuk melayani itu bisa juga secara profesional bisa dibilang ya. Jadi tidak serta maksudnya kita tetap punya kasih, tapi juga semuanya bisa dilakukan, secara profesional dan transparan gitu. Jadi kita juga belajar untuk, mempertanggungjawabkan semua donasi yang memang udah diberikan kepada Jala Kasih dan dengan menunjukkan cara kerja yang memang baik dan hasil yang baik. Jadi setelah fundraising, ya sudah kita salurkan secara bertahap, biasanya sesuai dengan progres, gitu. Karena memang saya juga banyak belajar, dari background saya sendiri ya, karena saya kan perbankan dan saya banker gitu, dan saya sangat banyak meniru sistem dan cara kerja yang ada di tempat saya bekerja, dan saya itu coba terapkan juga untuk di Jala Kasih. Makanya sekarang ketika orang melihat, eee, Jala Kasih begitu ya, mereka melihat, kok ini cara kerjanya sangat, ya bisa dibilang sangat tertata gitu ya, maksudnya juga tidak tidak berantakan seperti dulu. Memang sangat banyak akhirnya yang harus beradaptasi, dalam arti karena dulu juga pernah berhubungan langsung dengan saya, karena dulu saya masih sendiri, biasanya yang saya bilang gampang misalnya, "Ya, oke saya bantu." Nah sekarang sudah nggak bisa, dalam arti semua benar-benar harus dinilai dan dipastikan apakah memang semuanya, layak untuk dibantu. Cara kerjanya jadi benar-benar seperti cara kerja seorang banker lah ya bisa dibilang. Jadi ada tahap, eee, pengajuan, ada aplikasi, lalu nanti harus diverifikasi, dianalisa benar atau enggak, lalu kita tinjau, setelah tinjau kalau oke baru kita tanda tangan perjanjian, setelah tanda tangan perjanjian baru biasanya kita mulai proses fundraising, kurang lebih begitu cara kerjanya. jadi ada SOP yang sangat tertata Nah, gitu ya betul kira-kira betul. ya? Wow, keren banget. Dan kira-kira gimana nih perjalanannya mengelilingi Indonesia dan melihat tempat-tempat yang butuh dibantu dan kemudian mereka merasa terbantu, itu gimana tuh? Ada momen-momen yang paling berkesan nggak kira-kira selama ini? Kalau momen yang paling berkesan tentu sangat banyak. Sangat banyak, karena biasanya saat kita pergi itu, saat kita pergi dan mengunjungi umat langsung, melihat mereka, hidup bersama mereka, tinggal bersama mereka, makan bersama mereka, itu sebenarnya yang membuat semangat kita itu enggak hilang ya, enggak luntur gitu. Karena kalau misalnya nih kita sekarang udah 1 tahun nggak pergi karena ada Covid, karena ada pandemi ini, jadi kita segala sesuatu benar-benar cuma ngelihat dari layar handphone lah ya, bisa dibilang gitu. Nah itu sedikit banyak berpengaruh ke semangat kita gitu, karena biasanya kita, sangat semangat ketika ada tugas survei gitu ya, untuk kunjungan melihat, secara langsung keadaan umat itu kita sangat sangat happy dan bisa berebutan siapa yang mau berangkat, gitu. Jadi, yang sangat berkesan sangat banyak. Bagaimana kami ini anak-anak yang memang kebanyakan memang lahir dan besar di kota ya bisa dibilang, lalu kami harus pergi ke pedalaman, eee, menempuh perjalanan sekian lama dengan kondisi jalan yang rusak, biasanya rusak, sulit, kadang nggak bisa dilalui kendaraan, harus jalan kaki atau naik perahu atau naik sampan atau apapun itu, harus lewat hutan misalnya. Nah itu sangat berkesan, bahwa ya cuman saat kita melakukan kadang juga sering takut ya pasti, karena kita kan nggak pernah melihat, wow ternyata Indonesia seperti ini dan ternyata di daerah pedalaman yang memang benar-benar
semuanya sangat terbatas ini ternyata ada orang Katolik yang hidup dan survive gitu. Nah, itu juga pengalaman iman. Lalu saat berjumpa dengan mereka, kita lebih banyak bercerita gitu ya. Jadi bukan serta-merta kita hanya melakukan tugas, oh survei, wawancara gitu. Oh, enggak juga. Bahkan dalam wawancara itu kadang kita bisa menemukan kisah-kisah iman gitu. Kisah-kisah iman, sejarah, kenapa bisa ada orang Katolik di situ, mengapa ada iman Katolik lahir di tempat yang begitu sulit diakses misalnya, itu kan juga sesuatu yang kadang kita nggak bisa bayangkan dan kita nggak bisa terima secara akal sehat gitu ya. Kok bisa ada pastor misionaris sampai di tempat yang seperti ini gitu misalnya. Nah itu juga sangat apa ya, sangat menguatkan iman gitu. Yang sangat berkesan ya tentu saat kita berinteraksi dengan mereka, ngobrol, kita harus makan apa yang mereka makan. Itu juga sesuatu yang sangat apa ya, saya merasa mereka itu bukan seperti orang lain gitu. Jadi benar-benar kita yang datang itu seperti merasa diikat bahwa kita ini saudara dan keluarga yang sama. Karena kita tidak pernah kita selalu minta untuk tidak diperlakukan berbeda. Tidak ingin diperlakukan sebagai tamu besar atau seseorang yang terhormat ketika datangnya. Cuma ya contoh yang paling sederhana misalnya kalau kita udah disiapin bangku misalnya, dan umat semua duduk di bawah ya, saya akan duduk di bawah gitu misalnya. Kita tidak bisa memposisikan diri lebih tinggi atau lebih terhormat dari mereka, tapi ya kita juga harus menjadi sama seperti mereka gitu. Nah itu juga hal-hal yang sangat berkesan dan kita anak-anak kota ini belajar untuk rendah hati pastinya. Lalu melihat sesama itu ya benar-benar sebagai saudara, sebagai keluarga gitu, bukan orang lain, gitu. Jadi ya saat berkunjung ke pedalaman, ke daerah itu pasti sangat banyak pengalaman, terutama sih cerita hidup, cerita iman, perjuangan mereka, bagaimana mereka tetap survive, mencari uang, tetap, semangat dalam menggereja, itu juga hal-hal yang sangat menguatkan ya, karena kita anak-anak di kota ini sudah diberikan sedemikian banyak kemudahan, tapi ternyata tidak merasa terpanggil untuk melakukan yang berguna gitu untuk gereja, untuk sesama. Tapi kenapa di daerah yang sedemikian sulit, dengan terbatasnya semua fasilitas, informasi, bahkan sinyal pun nggak ada, tapi mereka semangat sekali gitu. Nah itu, apa ya, sebuah pengalaman iman yang memang buat kami orang-orang yang ada di Jalakasih sangat luar biasa gitu. Diberi kesempatan untuk, melihat langsung dan hidup bersama mereka, itu, pengalaman iman yang memang sangat luar biasa dan memang setelah kami pulang dari daerah itu, kami punya banyak sekali cerita untuk kami bagikan. Dan itu juga yang akhirnya menguatkan kami dan membuat kami untuk semakin komit, "Oke, saya mau tetap stay di Jalakasih untuk melayani," biasanya begitu. Nah, cuma udah setahun ini kami nggak pergi, ya rasanya agak kering. Jadinya kegiatan pelayanan ini kayak jadi kegiatan, apa ya, kantoran gitu kan, karena kan pekerjaan yang ada di Jalakasih kan memang kebanyakan seperti pekerjaan kantor gitu ya. Jadi banyak administrasinya, banyak segala macam yang berbau dengan ya, inilah ya, eee dokumen lah bisa dibilang. Nah itu juga akhirnya, apa namanya ya, kadang kita merasa, aduh lelah juga ya, karena semakin ke sini semakin banyak meeting, semakin banyak pertemuan, semakin banyak program yang harus dibuat. Nah kalau kita nggak di-charge dengan pengalaman iman itu, pengalaman kunjungan, bertemu langsung dengan orang yang dibantu, memang jadinya agak kering. Nah cuma kita tetap berusaha untuk, ya sabarlah ya, semua ada waktunya. Jadi memang pengalaman iman sangat saat bertemu dengan umat yang dibantu secara langsung memang itu sangat luar biasa dan sangat meneguhkan ya, gitu sih. Oke, dari sekian banyak gereja, dari 130 gereja yang sudah pernah dibantu, ada ada gereja yang paling berkesan nggak ya, Kalau yang berkesan untuk saya pasti yang pertama ya, karena itu memang, apa namanya, ya balik lagi karena memang saya merasakan pengalaman spiritual itu ya saat saya melihat gereja itu ya, eee, apa namanya, ya saya
benar-benar merasa bahwa suara Tuhan itu kuat sekali ngomong kepada saya bahwa saya harus melakukan sesuatu. Dan saya saat itu sempat hampir menolak karena saya pikir, ya saya nggak punya apa-apa yang bisa saya lakukan dan bisa saya berikan gitu. Cuma ternyata Tuhan kasih jalan seperti ini. Nah, dan pada saat itu ya saya tidak bisa secara langsung untuk membantu gereja yang pertama kali saya lihat itu gitu ya. Jadi baru setelah gereja pertama itu baru dibantu di urutan ke-90-an lah kalau saya nggak salah ingat, 95 kalau nggak salah. Jadi setelah saya dan teman-teman bantu 90-an gereja yang lain, baru akhirnya kami diberi kesempatan untuk membantu gereja pertama yang memang menjadi, apa ya, turning point lah gitu dalam hidup saya. Eee, Sangat berkesan ya karena memang, apa ya, keadaan dan situasi umatnya memang sangat miskin, pertama itu. Lalu ya memang sama sekali nggak ada fasilitas apapun di tempat itu yang memang kami sebagai orang kota yang datang ke situ, kami juga maksudnya heran, wow, ternyata ada daerah seperti ini. Di mana kami benar-benar merasa, apa ya, merasa merasa dikulitin lah bisa dibilang gitu. Jadi, benar-benar benar-benar ditelanjangi ya bisa dibilang. Yang apapun yang kami bawa ke sana tuh seperti nggak ada artinya gitu, handphone kayak nggak ada artinya karena memang nggak bisa digunakan di tempat itu. Jadi, sangat berkesan ya, lalu, kehidupan umat di sana juga, apa ya, apa adanya sih. Lalu mereka juga berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kita gitu. Mungkin mereka selama ini nggak pernah makan ayam contohnya ya. Mereka punya ternak, punya ayam, cuma mereka nggak pernah makan dagingnya, karena itu biasanya sebagai sumber penghasilan mereka gitu kan, karena mereka harus jual. Cuma saat kami datang, kami makan daging. Nah itu kan juga saya juga jadi saya akhirnya berpikir, "Waduh, saya kok seperti tega sekali," gitu ya. Masa saya makan daging sedangkan mereka nggak makan daging, contohnya kayak gitu. Jadi saya punya banyak, pengalaman yang berdampak ke diri saya sendiri. Sangat sederhana contohnya ya, saya tidak boleh buang makanan contohnya. Ya saya, eee, misalnya ya ketika ada orang lapar ya saya sebisa mungkin harus kasih dia makan contohnya. Itu hal-hal sederhana yang sangat menyentil kehidupan orang muda yang memang melihat secara langsung keadaan hidup yang sangat sulit dan kita yang merasa cukup, meski tidak lebih, cuma cukup, tapi kita berusaha untuk bisa bantu. Nah, gereja itu yang sangat berkesan dan mengubah hidup saya ya, gitu. Dan saya ceritakan itu kepada teman-teman dan saya, dituliskan sebuah buku juga dan semua kisah itu lengkap ada di situ. Jadi, sangat banyaklah, sangat banyak. Kalau dibilang hanya satu gereja sebenarnya enggak, sangat banyak gereja, tapi memang tentu yang paling menyentuh dan yang tidak akan saya lupakan ya gereja yang pertama itu, gitu. Ada di wilayah Keuskupan Sibolga itu, Oke. begitu. Oke, Albert, dari bisikan Tuhan berbuah menjadi niatan, kemudian berkembang menjadi sekarang platform bela rasa digital gitu ya kalau nggak salah tagline-nya untuk Jala Kasih ini. Kira-kira apa sih harapan dari Jala Kasih ke depannya, Albert? Harapannya tentu bukan semata-mata donasinya semakin naik gitu ya, tapi memang kami punya, misi juga bahwa semakin banyak orang muda yang memang terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Mungkin mungkin bukan di Jala Kasih, mungkin di komunitasnya masing-masing atau di gerejanya masing-masing, atau di manapun mereka berkarya, mereka punya spirit yang sama untuk bisa berbuat sesuatu. Jadi memang, semata-mata apa yang dilakukan Jala Kasih dan Viniade dengan platform digitalnya ini memang, eee, tujuan utamanya bukan, apa ya, eee, menghimpun sedemikian banyak uang untuk bisa dibagikan, bahwa itu hanyalah salah satu, eee, apa ya, bisa dibilang salah satu sarana atau gerakan saja gitu ya. Tapi yang lebih dari itu adalah bahwa apa yang
teman-teman orang muda lakukan di Jalakasi itu bisa menginspirasi banyak orang muda yang lain untuk melakukan hal yang sama, gitu. Karena memang, saya dan teman-teman melihat memang tidak banyak orang muda yang memang mau di usia yang seperti ini, waktunya habis tersita untuk orang lain. Itu kan nggak banyak gitu ya, karena pasti kan semua maunya mikirnya, ya saya harus kerja, punya duit banyak, menikah, dan segala macamnya gitu ya. Banyak hal, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, itu juga, yang apa ya, memotivasi kita bahwa ternyata selain kita harus mengejar tujuan tujuan dan mimpi pribadi, mimpi sendiri, ternyata kita juga harus mewujudkan mimpi orang lain gitu. Karena tidak banyak orang yang diberikan kesempatan yang sama seperti kita tentunya. Dan itu juga yang terus saya ingatkan kepada teman-teman ya, di samping kita mengejar semua tujuan pribadi kita juga harus saling bantu sesama kita yang pasti punya mimpi dan tujuan yang sama seperti kita, cuma nggak bisa gitu karena kondisi. Dan teman-teman yang ada di Jalakasi bisa membuktikan bahwa, mereka bisa me-manage waktu dengan baik untuk kerjanya, untuk pelayanannya di tempat lain, untuk keluarganya, semuanya bisa ter-manage gitu. Jadi memang kuncinya bukan masalah sibuk atau enggak sih, tinggal mau apa enggak gitu. Nah, itu yang mungkin, saya dan teman-teman berusaha untuk, memberikan semangat dan motivasi kepada banyak orang muda, "Ayo kita mulai, eee, melakukan sesuatu, entah bukan sesuatu yang besar." Karena Jalakasi juga lahir dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin nggak ada apa-apanya. Cuma ternyata kalau kita punya cinta yang besar untuk melakukan itu, ternyata hasilnya hasilnya lebih luar biasa, gitu. Jadi, harapannya tentu akan semakin banyak orang muda yang tergerak untuk melayani sesuai bidangnya, entah mau bergabung di Jalakasi silakan, atau berdiskusi tentang ide, apapun yang bisa dibuat. Kami sangat, kami sangat mengharapkan itu bisa terjadi gitu ya, dan semakin banyak orang muda Katolik yang memang akhirnya bisa memberikan dampak dan memberikan hasil yang positif. Jadi memang ini adalah jalan evangelisasi kami ya gitu, sebagai orang-orang muda Katolik yang ada di Jalakasih ya, kita menginjil lewat, sosial media dengan, melakukan sesuatu yang berdampak nyata gitu, dan kurang lebih seperti itu sih ya. Jadi harapan utamanya bukan untuk semata-mata menghimpun uang atau mencari donatur yang lebih banyak gitu ya. Karena saya percaya kalau kita melayani dengan tulus dan memang hasilnya sangat baik, kita sepertinya sudah nggak perlu lagi untuk mencari orang baik gitu. Karena orang baik itu akan datang dengan sendirinya, karena mereka melihat apa yang kita lakukan. Kurang lebih begitu ya. Oke, luar biasa banget nih. Jadi melakukan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar, bukan masalah sibuk atau tidak, tetapi mau atau tidak ya, mau komit, mau setia. Nah, terakhir Albert, kalau teman-teman orang muda atau umat Allah yang lain misalnya mau mau mendukung program-program Jalakasih, kira-kira bagaimana? Mungkin boleh disampaikan juga singkat. Iya, jadi, saat ini bisa mendukung karya pelayanan Jalakasih, bisa membuka segala informasi dan cara berdonasi di website www.jalakasih.com. Jadi semua informasi, program apa yang sedang kami bantu, semua bisa dilihat di website jalakasih.com, dan bisa berdonasi secara digital juga lewat, eee, website itu. Dan tahun ini juga kita berencana akan me-launching aplikasi untuk Jalakasih gitu. Jadi nanti, semakin mudah diikuti semua programnya, lalu semakin mudah juga untuk berpartisipasi dan mendukung. Demikian. Oke, jadi sobat peziarah sekalian jangan lupa untuk mengunjungi www.jalakasih.com untuk ikut mendukung Bela Rasa digital yang dikelola orang-orang muda ini ya. Baik, mari kita memuliakan Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sobat peziarah sekalian, semoga ziarah dari Albert ini dan dari Vinea Dei, dari Jalakasih ini bisa menginspirasi peziarahan kita
ke depannya dalam terus melayani Tuhan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Sejarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Bagikan konten ini untuk semakin memberkati sobat peziarah lainnya. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Bye!